Welcome to the Mas Mansur channel for all proud viewers. Saudara, ini hari ini kita akan telusur, kita akan menggali informasi seputar bagaimana berdirinya Kota Lumajang yang baru. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Bahwasanya di sini Beringin ini adalah sebagai penanda bagi pembangunan Kota Lumajang yang sudah ditundukkan oleh VOC Company, sehingga babak baru dalam sejarah Kota Lumajang, yang mana ibu kota yang lama yaitu kawasan Arnon atau kawasan Situs Biting telah ditutup lembaran lamanya oleh VOC Company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel, tentunya yang membanggakan bagi kita semua. Siang ini kita berada tepat di depan pendopo Arya Wiraraja. Bisa kita lihat kawan-kawan, dan nama pendopo ini diambil dari seorang tokoh yang luar biasa besar jasanya untuk Nusantara, yang diduga berasal dari bumi Lamajang atau Lumajang hari ini. Nah, saudara-saudara, ini hari ini kita akan telusur, kita akan menggali informasi seputar bagaimana berdirinya Kota Lumajang yang baru. Dalam arti Kota Lumajang yang baru adalah Kota Lumajang yang sekarang bertempat dan berada di sekitar alun-alun Kota Lumajang dengan tata letak yang sesuai dengan tata letak pemerintahan dan kota-kota yang meniru gaya Mataraman. Misalnya saja, ini ada pendopo Arya Wiraraja yang terletak di selatan alun-alun, dan nantinya di sebelah barat ada masjid atau tempat peribadatan, dan di sebelah utara ada pasar yang hari ini pasarnya juga sudah hilang, tapi dulu diperkirakan adalah pasar, dan sebelah timur masih tetap ada, yaitu penjara daripada Kota Lumajang. Dan dalam runutannya nanti kita akan gali informasinya. Kebetulan kemarin juga ada sebuah beringin tua yang diperkirakan berumur 200-an tahun atau lebih. Itu merupakan sebuah beringin yang ditanam sebagai penanda berdirinya alun-alun Lumajang yang saat itu menjadi kota yang dibangun oleh company, oleh VOC Company, untuk menandai sebuah pemerintahan baru, sebuah kota baru yang bertujuan untuk melupakan atau menghilangkan kejayaan luhur para punggawa atau para warga kota Lumajang yang saat itu kalah perang oleh company dan mempunyai sejarah yang luar biasa, terutama dalam kejayaan para leluhurnya di ibu kota yang lama, yaitu di kawasan Situs Biting, Desa Kuterenon, Kecamatan Sukodono. Nah, saudara-saudara, nanti selanjutnya kita akan melihat kembali pasca robohnya beringin tua yang ditanam untuk menandai pembangunan kota baru, Lumajang baru, oleh pemerintahan company, VOC Company. Dan juga nantinya kita akan juga telusur para pejuang atau para senopati perang daripada Bupati Kertonegoro atau Tumenggung Wironegoro
Untung Suropati yang gugur dalam rangka juga mempertahankan kota Lumajang yang diperkirakan tahun 1767 gugur melawan VOC Company. Nah, paling tidak kita akan nanti bisa melihat bagaimana mempertahankan sebuah kota punya harga yang mahal bagi para generasi terdahulu, sehingga generasi muda yang akan datang bisa menghargai kotanya. Dan kita akan lihat lebih tahu sejarah kota Lumajang. Mari kita akan telusur lebih jauh. Tadi kita muter-muter dari depan pendopo Arya Wiraraja dan kemudian masuk dari gerbang utara di Taman Alun-Alun Kota Lumajang, dan juga ini kita balik lagi ke tengah. Kita juga ingin melaporkan juga sejenak terkait pasca robohnya beringin berusia 200 yang sangat historis, yang sangat bersejarah di alun-alun Kota Lumajang yang luar biasa besar. Dan ini sudah dibersihkan dari pohon-pohon yang berserakan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana besarnya pohon beringin yang luar biasa yang dulunya dan ditanam untuk penanda pembangunan Kota Lumajang yang baru. Nah, hari ini kita akan juga merunut, saudara-saudara, bahwa Kota Lumajang yang baru diperkirakan berdiri setelah tahun 1767 ketika Lumajang ditundukkan oleh VOC Company. Pada saat itu, Bupati Kertonegoro adalah Bupati Lumajang, putra daripada Tumenggung Wironegoro atau Untung Suropati yang berperang melawan VOC Company, di mana beliau melawan company ini sesuai dengan tradisi keluarganya dari Tumenggung Wironegoro, dan Bupati Kertonegoro sendiri adalah putra Untung Suropati melawan sampai titik darah penghabisan. Dan nantinya juga akan disusul dengan pertempuran hebat 2 tahun kemudian, di mana putra daripada Bupati Kertonegoro atau cucu Untung Suropati, yaitu Bupati Melaya Kusuma, melawan VOC Company yang saat itu menjadi bupati di Malang. Jadi Lumajang lebih dulu ditundukkan oleh VOC Company dalam perlawanan melawan yang namanya keberingasan para pasukan company yang datang untuk menundukkan bumi Lumajang untuk pertama kali. Dan saudara-saudara, nanti kita akan melihat, akan merurut bagaimana hebatnya perlawanan para senopati Lumajang saat itu, senopati-senopati yang merupakan ada juga kawan seperjuangan Tumenggung Wironegoro atau Untung Suropati, salah satu di antaranya 3 senopati utamanya yang nantinya berperang bersama putra Untung Suropati, yaitu Bupati Kertonegoro. Para panglima tersebut adalah yang pertama adalah Raden Ratmojo, yang kedua adalah Raden Singoyudo, dan yang ketiga adalah Sultan Jauhari. Nah, menurut dongeng masyarakat sekitar juga bahwa para senopati ini nantinya yang akan turut berjuang untuk melawan bagaimana pasukan Belanda, VOC Company Belanda yang akan menundukkan bumi Lumajang. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya di sini beringin ini adalah sebagai penanda bagi pembangunan kota Lumajang yang sudah ditundukkan oleh VOC Company, sehingga babak baru dalam sejarah kota Lumajang, yang mana ibu kota yang lama yaitu
kawasan Arnon atau kawasan situs Biting telah ditutup lembaran lamanya oleh VOC Company. Oleh karena itu saudara-saudara, kita juga melihat bagaimana secara historis Kota Lumajang ini sebelumnya adalah sebuah kawasan lungguh atau tempat tinggal para senopati perang daripada para punggawa Bupati Kertonegoro atau Untung Suropati. Sehingga di sini sudah ditempati oleh para senopati atau merupakan kota tinggal, meskipun bukan kota yang utama pada saat sebelum tahun 1767. Dan saudara-saudara, kepada para penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan, nanti kita akan juga merunut bagaimana dan di mana letak para senopati perang daripada Bupati Kertonegoro atau Tumenggung Wironegoro atau Untung Suropati yang gugur dalam melawan serangan pasukan VOC Company ke bumi Lumajang pada tahun 1767. Karena itu sambil kita melihat situasi sekitar di Beringin, kota yang legendaris ini, kita sebentar lagi akan menapaktilasi bagaimana dan di mana letak makam-makam para pejuang, para senopati perang yang luar biasa dalam mempertahankan bumi Lumajang. Ya, ini kita agak capek juga jalan-jalan dari seputar alun-alun Lumajang tadi, dari pendopo, alun-alun sampai balik lagi ke kuburan kuno ini, makam tua ini. Jadi saudara-saudara, di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, bahwasanya yang namanya Kota Lumajang Baru itu awalnya adalah sebuah tempat lungguh atau tempat tinggal bagi para kesatria. Jadi artinya adalah para mungkin senopati perang ya, namun bukan ibu kota. Jadi kita bisa melihat bahwasanya yang namanya Lumajang yang baru, Kota Lumajang yang baru atau sekitar alun-alun dan pendopo Kota Lumajang hari ini pada saat zaman Bupati Kertonegoro atau zaman Untung Suropati seperti itu, karena pada saat Untung Suropati itu pemerintahnya dipegang oleh anaknya yang ada di Lumajang, sedangkan Untung Suropati tetap memegang pemerintahan di Kota Pasuruan. Nah, Bupati Kertonegoro sendiri kemudian beribu kota, berkeraton di Biting, dan di sini di Kota Lumajang yang baru ini adalah tempat para panglima-panglima. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada makam oleh masyarakat, dongeng masyarakat sekitar, ada dianggap adalah makam para senopati perang daripada Untung Suropati. Nah, ini yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo. Nah, Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo menurut dongeng masyarakat sekitar yang ada di sini ini orangnya adalah kebal dan tidak mempan senjata dan punya ilmu Poncosuno atau punya ilmu yang meskipun dibunuh itu tidak bisa meninggal. Oleh karena itu cara membunuhnya menurut dongeng sekitar, Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo ini dimutilasi katakan atau dipotong 3 bagian. Yang pertama menurut dongeng masyarakat sekitar itu adalah kepalanya ada di Biting, yang badannya ada di yang di sini ini, yang di depan saya ini adalah merupakan badan, dan yang ketiga kakinya itu ada di Desa Lempeni, yang mana juga ada sebuah keramat namanya Logedok yang itu menurut dongeng sekitar masyarakat sana memang namanya Raden Ratmojo. Nah, ini berkesesuaian antara yang namanya
cerita dongeng masyarakat sekitar yang ada di sekitaran Lumajang dengan cerita sejarah di mana yang namanya Untung Suropati atau Tumenggung Wironegoro itu pernah menduduki dan keluarganya juga menjadi para penguasa di bumi Lumajang pada saat tahun 1700-an, sampai nanti Bupati Kertonegoro yang merupakan putranya ditundukkan oleh Belanda pada tahun 1767. Nah, di samping makam Kanjeng Raden Tumenggung Ratmojo ini, di sini nanti kita akan bisa melihat ada makam Singoyudo, Raden Singoyudo, salah satu senopati perang daripada Untung Suropati Tumenggung Wironegoro, dan juga ada makam Sultan Jauhari. Di sini menurut dongeng sekitar seperti itu. Dengan melihat yang namanya makam para senopati perang yang ada di hadapan kita ini, di sini menurut dongeng masyarakat jelas bahwa para beliau ini adalah para senopati perang dari Tumenggung Wironegoro atau Untung Suropati. Dengan angka tahun 1678 sampai tahun 1706. Dalam hal ini, dongeng ini adalah petunjuk bagi kita bahwasanya tiga beliau ini, yaitu Raden Ratmojo, Raden Singoyudo maupun Sultan Jauhari ini adalah sebagai petunjuk bahwa mereka adalah benar-benar tokoh sejarah yang ada dan merupakan orang-orang kepercayaan daripada Tumenggung Wironegoro yang berjuang bersama dengan putranya, yaitu Bupati Kertonegoro, yang nantinya akan melawan serangan daripada pasukan VOC Company. Nah, di sini mungkin ada ketidaksesuaian angka tahun karena memang dongeng masyarakat kadang-kadang tidak harus sesuai dengan angka tahunnya. Tapi paling tidak kita bisa merunut bahwasanya yang namanya perlawanan para senopati perang dari orang-orang kepercayaan Tumenggung Wironegoro Untung Suropati dan Bupati Kertonegoro, yang mana putra Untung Suropati adalah luar biasa, sehingga muncul dongeng-dongeng bahwasanya mereka ini punya ilmu kekebalan yang luar biasa, yang tidak mau menyerah terhadap serangan daripada pasukan VOC Company. Dan paling tidak bagi kita orang Lumajang maupun generasi muda selanjutnya, kita bisa menilai, kita bisa mendapatkan manfaat yang nilai-nilai yang berguna dari perjuangan para beliau, para nenek moyang kita senopati perang yang luar biasa ini, bahwasanya mempertahankan kedaulatan sebuah kota, sebuah negara itu tidaklah murah. Jadi ini yang perlu kita tindak lanjuti, kita perlu teladani bahwasanya keluhuran, keikhlasan dalam mempertahankan kedaulatan, dalam membuat kemerdekaan bagi anak cucunya itu adalah harga yang luar biasa mahal, yang tentu saja seharga dengan nyawa para beliau-beliau itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai bagi kita semua. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Dan kita berjumpa dalam edisi telusur Kota Lumajang yang baru.